Hai Sobat Cerdas semua, kembali lagi bersama saya, Sakira Cleo Aura. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis dan golongan narkoba berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sekali lagi saya ingatkan bahwa narkoba sangat berbahaya terhadap otak dan tubuh kita. Narkotika dan obat terlarang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan tubuh kita hingga kematian. Kebanyakan pemakai narkoba adalah generasi muda, terutama remaja. Oleh karena itu, teman-teman generasi muda Indonesia, jadilah cerdas dan jangan suka ikut-ikutan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada heroin alias diamorfin atau yang kita kenal juga sebagai putau. Heroin termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Heroin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putau antara lain denyut nadi melambat, pupil mengecil, otot melemas, rasa percaya diri yang hilang, dan tekanan darah menurun. Yang kedua ada ganja. Ganja termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Ganja dikenal juga dengan nama lain kanabis atau marijuana. Ganja adalah jenis narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Ganja dapat menimbulkan efek samping berikut ini. Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat, euforia atau rasa senang berlebih, denyut nadi dan jantung lebih cepat. Yang ketiga ada kokain. Kokain termasuk jenis narkotika golongan 1 yang berasal dari tanaman Erythrocylum coca. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun, paranoid, dan euforia atau perasaan senang yang berlebihan. Yang keempat ada opium. Opium termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang dapat timbul akibat penyalahgunaan opium diantaranya merasa terlalu bersemangat, waktu terasa berjalan lambat, pusing atau mabuk, birahi memuncak, dan gangguan pernafasan yang dapat berujung kematian. Yang kelima, lysergic acid ditililamid atau LSD. LSD termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. LSD bersifat halusinogen, sehingga apabila disalahgunakan dapat menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD diantaranya rasa nikmat yang luar biasa, kebingungan, panik tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan emosi, perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan, dan tempat. Keenam, kodein. Kodein memang masuk ke dalam narkotika golongan 3 dan dapat dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat. Namun, banyak orang menyalahgunakan kodein dengan dosis yang berlebihan di luar pengawasan dokter dan dengan tujuan yang salah, yaitu mencari kesenangan. Efek samping yang muncul adalah tekanan darah sangat rendah atau hipotensi,
euforia atau perasaan senang berlebih, depresi, mual dan muntah, dan gangguan saluran pernafasan berat. Mencari kesenangan kok minum obat batuk? Mainnya kurang jauh nih kayaknya. Ketujuh, morfin. Morfin masuk ke dalam jenis narkotika golongan 2. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam respon sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa menimbulkan efek samping sebagai berikut. Penurunan kesadaran, euforia atau rasa senang berlebih, kebingungan, jantung berdebar-debar, mengakibatkan impotensi pada pria, dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita. Dan terakhir, sabu-sabu. Sabu-sabu termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika yang berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu antara lain gangguan tidur, menurunnya konsentrasi hingga hilang ingatan, paranoid, detak jantung cepat, dan euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai modus penyebaran narkoba di kalangan generasi muda Indonesia. Nah, sobat cerdas, jadilah generasi muda yang cerdas. Waspadalah terhadap penyebaran narkoba di sekitar kita. Ingat, jangan suka ikut-ikutan, jadilah berbeda. Berani katakan tidak pada narkoba. Masa depan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Mari kita tata masa depan kita dari sekarang. Otak prima, tubuh sehat, dan katakan tidak pada narkoba. Salam anti narkoba.